mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu kita membahas ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi daripada hawa nafsu. Kenapa Allah memberikan hawa nafsu kepada manusia? Karena Allah ingin agar hambanya yang bernama manusia ini bisa merasakan kenikmatan, kesenangan, dan bahagia. Bagaimana seandainya Allah tidak berikan hawa nafsu kepada manusia? Tentu manusia akan menjadi apatis, menjadi pesimis, sehingga tidak nafsu makan, tidak nafsu bekerja, tidak nafsu bersekolah, tidak nafsu untuk hubungan suami istri atau berumah tangga. Subhanallah. Jadi dengan adanya hawa nafsu, agar manusia itu bisa merasakan kenikmatan, kesenangan, dan bahagia. Dan Allah sangat senang manusia itu bergembira di dunia ini, senang. Makanya Allah berikan hawa nafsu. Subhanallah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Bini'mati rabbika fahaddits." Nikmat aku mana lagi yang kau dustakan, hai manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Nikmat Allah mana lagi? Binikmati rabbika fahaddits, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sampaikan, tunjukkan bahwa engkau punya harta, tahta, mahkota, jabatan, punya istri yang cantik. Subhanallah. Agar manusia itu senang, bahagia. Tapi pada saat manusia itu senang, bahagia, telah Allah berikan anugerah, telah Allah berikan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, Allah berikan kesenangan dunia, jangan lupa negeri akhirat dengan beribadah kepada Allah, dengan bersyukur. Faskurni askurkum washkurli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Subhanallah. Seakan-akan kaum muslimin, muslimat di mana berada, seakan-akan bumi, alam semesta itu berlomba-lomba untuk membuat kesenangan, kenikmatan manusia yang ada di muka bumi. Yang manusia perlukan banyak, seperti udara berlimpah ruah, air berlimpah ruah, matahari berlimpah ruah, makanan, minuman, pohon, tumbuh-tumbuhan, semuanya silakan manusia untuk memakannya. Ya ayuhan nas, hai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di muka bumi, yang penting halal dan baik. Subhanallah. Jadi fungsi daripada Allah menitipkan hawa nafsu kepada manusia agar manusia itu merasakan kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan di muka bumi dengan menggunakan hawa nafsunya, dengan hawa nafsu yang halalan thayyiban, dengan baik dan benar. Subhanallah. Sementara yang kedua adalah kaum muslimin muslimat di mana saja berada, apa fungsi daripada hawa nafsu Allah titipkan kepada manusia. Fungsi yang kedua adalah dengan adanya hawa nafsu, otomatis untuk keberlangsungan daripada manusia itu sendiri, untuk berketurunan. Bagaimana seandainya manusia di muka bumi ini tidak Allah berikan hawa nafsu, tidak ada keinginan untuk berumah tangga, untuk menikah, tidak ada hawa nafsu terhadap wanita, bagaimana untuk kelangsungan daripada perkembangan hidup daripada manusia? Sebagaimana Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi Allah ciptakan manusia, wanita dari jenis kamu sendiri, itu akan kamu bisa merasakan kesenangan, kenikmatan untuk meneruskan daripada generasi daripada manusia itu sendiri. Bagaimana seandainya tidak hawa nafsu, tentu manusia akan punah. Manusia akan punah dan tidak ada keturunan yang berkembang biak. Kaum muslimin muslimat di masa berada, yang pertama Allah menitipkan hawa nafsu kepada manusia
yaitu agar manusia bisa merasakan kenikmatan, kesenangan, dan bahagia. Yang kedua adalah untuk keberlangsungan hidup dari manusia, keturunan daripada berkembangnya manusia di muka bumi ini. Yang ketiga adalah kaum muslimin muslimat di masa berada, apa maksud, tujuan, dan fungsi Allah menitipkan hawa nafsu kepada diri manusia, yaitu adalah karena manusia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu pemimpin yang mendebar kerahmatan, kasih sayang, dan perdamaian. Bagaimana seandainya umat Islam tidak menjadi khalifah, tidak menjadi pemimpin, dan tidak ada hawa nafsu? Tentu pada saat terjadi pemilihan umum, pemilihan untuk menjadi presiden, gubernur, wali kota, kecamatan, RT, RW, ya kan? Padahal Allah sudah memberikan sinyal kepada kita manusia, yaitu target maksimal kita manusia Allah ciptakan hadir di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk jadi pemimpin. Bagaimana kalau kita tidak semangat untuk jadi pemimpin? Siapapun presidennya, gubernurnya, wali kota, terserah. Saya tidak ada nafsu atau keinginan untuk menjadi umaro, untuk menjadi pemimpin. Padahal itu yang bicara ustadz, ulama, atau kiai. Tapi dia tidak ingin menjadi pemimpin, menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi. Padahal target Allah kita menjadi pemimpin dan khalifah juga, sebagaimana Daud alaihissalam, sebagaimana Nabi Allah Sulaiman. Beliau itu nabi dan rasul dan juga raja, pemimpin di muka bumi ini. Subhanallah, bagaimana kalau tidak ada nafsu, apatis? Akhirnya di muka bumi ini, para pemimpin, para penguasa yang ada di muka bumi dipimpin oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dipimpin oleh orang-orang yang durhaka, dipimpin oleh orang yang maksiat, yang bejat, yang korupsi, yang koruptor, yang membuat kerusakan di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita menjadi pemimpin, silakan. Dan di Islam, agama Islam, tidak harus kita menjadi pemimpin membuat negara Islam. Apapun model sistem ketatanegaraan, baik itu kekhalifahan, Amirul Mukminin, baik itu kerajaan, mau presidentil, maupun perdana menteri, apapun jenis daripada struktur kepemerintahan, yang penting adalah rahmatan lil alamin. Yang penting adalah rahmatan lil alamin, mendebar kedamaian yang ada di muka bumi. Silakan kita melakukan apa aja sesuai dengan nafsu kita. Mau fujuroha wa taqwaha. Cuman Allah menginginkan, menghendakkan hawa nafsu ini kita menjadi khalifah di muka bumi. Ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Tenang dalam memimpin negara, bangsa. Subhanallah, tidak gerasak gerusuk, terukur, tertakar. Ada rapelita, ada perencanaan daripada pembangunan, ada kesinambungan. Subhanallah. Jadi target daripada Allah menciptakan manusia ada di muka bumi, target utamanya ada khalifah. Dan target minimal adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Jadi Allah menghendaki kita manusia hadir di muka bumi ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi raja, presiden yang
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat muslim di mana saya berada, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu, karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan atau dihapus. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Hanya bisa dikendalikan dengan qalbun salim, dengan iman, dengan nafsu yang mutmainnah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.